Setelah cukup lama semenjak tahun baru, kita akan kembali lagi membahas mega franchise anime yang terkenal, Fate Stay Night Movie Heavenfeel, yang terbagi menjadi 3 bagian. Ada Heavenfeel 1 Princess Flower, Heavenfeel 2 Lost Butterfly, dan Heavenfeel 3 Spring Song. Masih mengusung tema pada perang calon suci kelima, namun dengan cerita yang cukup berbeda, karena heroin pada seri kali ini adalah seorang gadis dari keturunan keluarga Mato yang bernama Mato Sakura. Ada beberapa tambahan karakter pada seri kali ini yang tentunya akan menambah keseruan dalam cerita. Dan ini dia Fate Stay Night Movie Heavenfeel 1 Princess Flower. Masih bersama Emi Yashiro sebagai tokoh utama kita, Mato Sakura sebagai heroin utama pada seri kali ini, Tosa Karin sebagai rekan Shiro yang paling bisa diandalkan, Saber sebagai servan utama Shiro yang sejatinya merupakan perwujudan dari pahlawan Britania kuno, yakni Arthur Pendragon, dan masih banyak karakter yang akan kita eksplanasikan. Kisah bermula pada sekolah SMA di kota Fuyuki, lebih tepatnya pada sebuah klub panahan. Klub ini memiliki 3 murid kelas 10 yang sangat mahir dalam bidangnya. Mereka adalah Emi Yashiro sang tokoh utama yang merupakan pemanah terbaik di klub ini. Lalu ada Mato Shinji dan Mitsuzuri Ayako sebagai anggota yang juga mahir dalam bidangnya. Klub ini hendak mengikut sertakan mereka bertiga dalam sebuah turnamen, tapi suatu hari, Shiro mengalami sebuah kecelakaan yang membuat lengan kanannya cedera. Luka ini Shiro dapatkan ketika dia sedang bekerja paruh waktu, dan bisa dipastikan jika Shiro akan mundur dalam turnamen kali ini. Shiro memiliki sebuah kebiasaan unik, di mana dia sering pergi ke gudang untuk mengasah kemampuan sihir penguatannya, yang nantinya akan berkembang menjadi sihir proyeksi, atau penciptaan materi. Di tengah hujan yang deras, Shiro didatangi oleh gadis SMP yang tidak lain adalah adik angkat Shinji yang bernama Mato Sakura. Awalnya Fujimura Taiga yang merupakan wali murid Shiro tak membiarkan Sakura berada di rumah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Sakura hampir setiap hari mampir ke rumah Shiro sepulang sekolah. Sakura belajar membantu Shiro untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Fujimura lambat laun juga menerima keberadaan Sakura dan baik. Keberadaan Sakura terus bertahan hingga cedera yang Shiro alami telah sembuh secara total. Sangat disayangkan, Shiro lebih memilih untuk keluar dari klub panahan dan menambah jadwal pada tempatnya bekerja. Ini merupakan awal kebencian Shinji kepada Shiro, karena ketiadaan Shiro akan membuat orang lain terlalu berharap dengan potensi yang Shinji miliki. Shiro merayakan malam Natal bersama dengan Sakura dan Fujimura. Fujimura mengatakan jika Shiro menjadikan ayahnya Emi Akiritsugu sebagai panutan. Tak hanya itu, Fujimura juga menyinggung Sakura terkait sosok yang ia anggap sebagai panutan, tapi Sakura tak menjawabnya. Pada suatu hari, Shiro dinyatakan naik ke kelas 2, sedangkan Sakura secara resmi diterima di sekolah SMA Shiro. Momen ini mereka abadikan dengan foto bersama dengan seorang fotografer yang tak lain adalah guru mereka yang bernama Kazuki Souichiro. Sakura datang ke rumah Shiro setiap hari untuk sekedar membuatkannya sarapan dan membantu bersih-bersih. Tak jarang mereka berdua juga berangkat ke sekolah bersama-sama. Shiro adalah tipikal orang yang tak pernah menolak permintaan temannya. Dia seringkali membantu teman dekatnya bernama Ryodo Issei untuk membetulkan berbagai macam perabotan milik OSIS. Masih di wilayah sekolah, Shiro sempat berpapasan dengan Shinji dan kebencian yang tiap hari makin memuncak. Usai beristirahat dan bersih-bersih, Shiro mengantar Sakura untuk pulang ke rumah. Pada saat itu, Shiro bertemu dengan kakek Sakura yang bernama Mato Zouken. Zouken menanyai Shiro perihal perang calon suci dan adik tiri Shiro yang berasal dari keluarga von Einsburn. Namun waktu itu, Shiro masih belum tahu apa-apa tentang pertanyaan yang Zouken lemparkan. Sepulang mengantar Sakura, Shiro berpapasan dengan adik tirinya bernama Ilyas Will von Einsburn, di mana setelah itu, Ilyas juga masuk ke mimpi Shiro untuk memperingatkannya agar Shiro segera memanggil servannya. Kebencian Shinji memuncak tatkala ia menyuruh Shiro untuk membersihkan ruangan klub panahan seorang diri. Dan akhirnya, Shiro dikejutkan dengan sebuah pertarungan misterius. Sementara itu, Sakura dipertemukan dengan servan peninggalan perang calon suci yang keempat, yang tak lain adalah Gilgamesh. Teruntuk Shiro, sangat membosankan jika mengulang-ulang cerita di bagian yang satu ini. Jadi, kita skip aja ke sebuah scene di mana Rin mengantar Shiro yang sejatinya adalah master dari servan Saber. Koto Minegiri selaku wasit dalam perang kali ini menjelaskan sebuah informasi yang Shiro butuhkan, dan pada akhirnya membuat Shiro memutuskan untuk memenangkan perang calon suci dengan tujuan mencegah kehancuran yang ditimbulkan dari perang ini. Tak lama setelah itu, mereka bertiga dipertemukan dan adik tiri Shiro Ilyas Will bersama dan servannya Berserker. Tanpa basa-basi, Berserker menerjang mereka dan spontan, dan Saber menahannya dan sigap. Di saat-saat terakhir, Shiro dengan nekat ingin melindungi Saber, dan itu membuatnya terluka parah. Shiro selamat berkat kontraknya dan Saber, yang sejatinya memiliki kemampuan regenerasi. Sementara itu, Ilyas dan Berserker lebih memilih untuk mundur. Lalu Shiro dan Rin pun berpisah. Saat perjalanan pulang, Shiro dan Saber dikejutkan dan Ayako, yang kini tengah dihisap mananya oleh servan bernama Rider. Dia merupakan servan dari master yang tak lain adalah Shinji. Shinji dengan enteng meremehkan Saber dan menyuruh Rider untuk menghabisi mereka berdua. Shinji terbungkam karena Saber dapat mengalahkan Rider dengan sekali sikat. Hal ini membuat servan Rider lenyap seketika,
dan Shinji tereliminasi dari perang. Kemudian datanglah sosok Zouken yang berniat menemui mereka berdua. Zouken mengatakan jika keluarga Mato tidak pernah menaruh harapan kepada Shinji, melainkan Sakura. Lalu dia pergi begitu saja. Terlihat jika Shinji sangatlah iri dan potensi yang dimiliki oleh adiknya Sakura. Sementara itu, Shiro membawa Ayako ke gereja agar Kire dapat mengurus luka yang ia derita. Kire menceritakan kebenaran di balik sosok Kiritsugu. Begitu pula dan Saber yang sejatinya adalah servan Kiritsugu di perang sebelumnya. Shiro paham betul tentang apa yang ayahnya pernah perbuat, tapi Shiro tetap menganggap jika Kiritsugu adalah seorang pahlawan. Shiro mengenalkan Saber kepada Fujimura sebagai kerabat dari negeri yang jauh. Tiba-tiba, Shiro menyadari sesuatu mengenai luka yang Sakura terima tempo hari, yang ternyata adalah ulah dari perbuatan Shinji. Beruntung, Shiro dipertemukan kembali dengan Rin, dan dia menanyakan sebuah saran supaya Sakura dapat aman terhindar dari perang cawan suci. Rin menyarankan agar Shiro menyuruh Sakura untuk tinggal di rumahnya sementara. Akan tetapi, Sakura lebih memilih untuk tidak menjawab permintaan Shiro secara langsung. Tiba-tiba, Sakura terbaring pingsan. Shiro tetap berada di samping Sakura untuk menemaninya semalam suntuk, sembari mendengarkan keluh kesah yang Sakura alami. Kita dihadapkan pada sebuah adegan, di mana servan palsu yang bernama Assassin tewas, dan muncullah sosok makhluk aneh. Dia adalah servan Assassin asli, yang akan kita sebut dengan nama Shin Assassin. Shin membunuh Kuzuki yang sejatinya adalah seorang master. Di sana juga ada servan Kuzuki yang bernama Caster. Shin menyuruh Caster untuk memutus kontraknya dan Kuzuki, sehingga dia menjadi servan tak bertuan. Shin membunuhnya, namun mayat Caster tidak lenyap begitu saja. Karena setelah itu, jasad Caster ditarik oleh esensi jahat, yang sering kita kenal dengan sebutan Angra Mainyu. Shiro mendapatkan berita di mana Kuzuki tewas, bersama dengan servannya yang tak lain adalah Caster. Kejadian ini terjadi pada sebuah tempat, bernama Kuil Ryudo. Rin mengajak Shiro untuk beraliansi, tapi servannya Archer sempat menolak. Namun pada akhirnya, Shiro dan Rin tetap membentuk sebuah aliansi. Saat berada di rumah, Shiro dikejutkan dengan kedatangan Shinji yang memukul adiknya Sakura. Mereka berdua sempat bertengkar, tapi Sakura dan tegas menghentikan mereka berdua, sembari memberikan jaminan jika dia akan menuruti semua kemauan Shinji. Sampai sini, kita akan dibuat semakin penasaran dengan rahasia besar di balik keluarga Mato. Malam itu, Sakura meminta maaf atas kelakuan Shinji tadi, sembari bercerita tentang pertama kali Sakura mengagumi sosok lelaki bernama Emiya Shiro, dan Shiro juga bercerita tentang dirinya yang ingin menjadi seorang pahlawan suatu saat nanti. Terakhir, Sakura bertanya kepada Shiro tentang bagaimana reaksi yang Shiro tampilkan ketika melihat Sakura berubah menjadi jahat. Tentunya, Shiro akan memarahi Sakura lebih galak daripada siapapun. Sakura malah bersyukur jika yang marah adalah Shiro, bukan orang lain. Di lain tempat, terjadi sebuah aksi kejar-kejaran antara seorang servan bernama Lancer yang sangat berambisi untuk menghabisi Shin. Lancer sangatlah kuat dan sempat lolos dari serangan Shin berkat kekuatannya yang dapat menghalau serangan throwing weapon. Shin menggiring Lancer ke sebuah rawa-rawa, lalu Shin menggunakan pusaka suci yang bernama Zabania, di mana pusaka tersebut dapat merebut jantung lawannya yang telah ia sentuh. Lancer hendak membalasnya dengan pusaka suci Gelbolg. Sangat disayangkan, Shin terlebih dulu menghancurkan jantung Lancer. Terakhir, Lancer terlihat diseret oleh Angra Mainyu, dan itu membuat kematiannya semakin mengenaskan. Di lain tempat, Shiro dan Rin melakukan operasi penyisiran, lalu dipertemukan dengan Zouken bersama dan Caster, atau lebih tepatnya, zombie Caster, karena itu adalah mayat dari Caster yang asli. Entah bagaimana ceritanya, Zouken bisa mengendalikan Caster. Apakah dia juga memiliki kontrak dengan Angra Mainyu? Lantas bagaimana dengan Shin Assassin? Apakah dia juga servan tak bertuan? Semoga kita bisa mendapatkan jawaban ini ke depannya. Shinji memang sudah kalah, tapi bukan berarti jika keluarga Mato sudah menyerah. Saber dan Archer dibuat kewalahan dan serangan Caster, lalu mereka kedatangan tamu tak diundang, yang ternyata adalah Angra Mainyu. Caster yang sudah tak berotak melemparkan serangan besar kepada Angra Mainyu. Dia melahap serangan Caster layaknya menelan sebuah gorengan. Zouken tiba-tiba mundur dari pertarungan. Tak lama setelah itu, Angra Mainyu juga melahap tubuh Caster, bersama dengan Rin yang kemudian diselamatkan oleh Shiro. Dan itu malah membuat Shiro terkena efek sampingnya. Shiro tidak terkena serangan secara langsung. Dengan kata lain, efek samping yang ditimbulkan serangan Angra Mainyu tidak terlalu fatal. Besoknya, Shiro bertemu dengan Kire. Mereka berbagi informasi mengenai servan bernama Shin, yang pada dasarnya telah membunuh servan Kire yang bernama Lancer. Tapi itu bukanlah topik utama yang mereka perbincangkan, karena keberadaan Angra Mainyu lah yang patut diwaspadai. Normalnya, seorang servan dapat menghisap mana manusia untuk memenuhi asupan mana, sedangkan apa yang Angra Mainyu lakukan adalah melahap seluruh kehidupan yang dimiliki korban. Kontra aliansi masih terhubung. Rin akan pergi bertarung melawan Zouken dengan cara mendatangi kediaman Mato secara langsung, sedangkan Shiro akan mencegah Angra Mainyu untuk melahap seluruh penduduk kota. Shiro dan Saber melakukan investigasi ke tempat di mana Caster dikalahkan, kemudian dipertemukan dengan Zouken yang sejatinya adalah master dari Shin. Lagi-lagi, pertarungan Shin mendapatkan campur tangan dari Angra Mainyu yang kemudian menyerang Saber dengan sangat brutal. Shiro menggunakan mantra perintah untuk menambah kekuatan Saber. Hal itu berhasil, namun hanya sesaat, karena setelah itu mantra perintah Saber lenyap dari tangan Shiro.
Zouken menyuruh Shin untuk mengeksekusi Shiro, namun datanglah rider yang berani untuk menggagalkan aksi yang akan Shin lakukan. Tanpa persediaan amunisi, Shin hanyalah servan yang lemah, maka dari itu, rider dapat memukul mundur Shin dengan sangat mudah. Jujur, saya juga bingung kenapa rider masih bisa bertarung, karena tadi udah jelas jika rider lenyap akibat serangan Saber. Tak lama setelah itu, rider pergi meninggalkan Shiro di sana. Hilangnya mantra perintah Saber menandakan bahwa Shiro bukan lagi seorang master. Di lain tempat, Rin dan Archer telah sampai di kediaman Mato, namun mereka hanya menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan serangga. Ilya melihat semua insiden yang terjadi, dan mengatakan jika Angra Mainyu adalah sosok ikonik milik keluarga von Ensburn, Saber ditelan oleh keputusasaan dan malah bertemu dengan alter egonya, atau sebut saja sisi lain dari Saber. Ketika hendak pulang, Shiro berjumpa dengan Sakura yang terlihat sangat mengkhawatirkannya. Adegan ini menjadi penutup pada seri pertama Fate Stay Night Movie Heavenville. Memang benar apa yang kalian katakan, ketika seri Fate Stay Night memiliki kesamaan pada permulaan cerita, dan akan berubah ketika pertarungan Saber melawan Berserker. Cerita pada seri kali ini bisa dibilang cukup bagus. Kita dibuat semakin penasaran dengan rahasia di balik Sakura dan latar belakang keluarga Mato. Jujur saja, saya kekurangan sumber informasi mengenai sosok Angra Mainyu yang kemunculannya masih terbilang hangat di Fate Universe. Setelah sedikit melakukan pencarian, beberapa data yang saya dapatkan adalah Angra Mainyu adalah servan sisa dari perancaran suci terdahulu, seperti halnya Gilgamesh, tapi dia berasal dari perancaran suci yang ketiga. Angra Mainyu termasuk servan dalam kelas abnormal, yakni Avenger. Sama seperti Gorgon dari seri Fate Grand Order. Master dari Angra Mainyu sendiri adalah salah satu dari keluarga von Ensburn. Jadi tak heran jika Ilya mengklaim bahwa Angra Mainyu adalah aset mereka. Keiko, Oteswa Ari, To, Mata Aimasho.